Banyak yang bilang invest saham itu harus pakai info ordal baru bisa untung. Kita pernah sih Jo ya, 1,5 bulan untung 30%. Bukannya kita nggak mau invest long term, cuman kalau harganya udah naik ke nilai wajar, terus banyak opsi saham lain yang lagi murah-murah, ya kita bisa switch gitu kan. Gue pun jadi beli karena terupdate harga plastik yang naik dari lu sebagai pelaku usaha. Walaupun pasti lu beli dulu baru kasih tahu sih. Ya begitulah, banyak network, banyak rezeki ya. Apakah kita perlu orang dalam untuk bisa untung? Selamat datang di Chatting. Kembali lagi, tolong kasih lagu Jo. Oke, jadi di Chatting hari ini Jo, kita mau bahas omongan yang lagi rame lah di luar sana. Banyak yang bilang invest saham itu harus pakai info ordal Baru bisa untung. Ya kita pernah sih Jo ya, 1,5 bulan untung 30% di saham yang sama-sama kita beli pada saat itu ya. Tapi ya itu nggak bisa dibilang ordal sih. Mungkin lebih cocok dibilang scuttlebutt gitu kan. Waktu itu sahamnya itu Pancabudi yang baru tahun ini sih ya. Ya, di Maret kita masuk Tindex ya, di Maret. Di Maret masuk Tindex, udah gitu di tengah jalan. Kan lu kan kebetulan dagang plastik ya, usaha plastik. Joe ada usaha plastik selain jadi manager analyst di Think. Jadi hebat nih. Dan dapat info dari Joe yang dagang plastik kalau harga plastik tuh naik. Mungkin lebih better lu yang cerita aja, Joe. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum dapat gambaran ya, ini Pancabudi kan perusahaan yang nggak banyak di cover lah, bisa kita bilang nggak banyak yang tahu. Tapi sebenarnya yang pertama kali bikin terkenal juga itu dari Think. Dari Think juga, tapi itu 2020. Sebelum zaman ada Think lah ya. Masih zaman seminar SML si Kojo sama Kosum itu Pancabudi itu masih baru IPO mungkin 700 perak deh. Iya. Masih rendah sekali. Ya, masih berapa ratus perak lah. Itu pertama kali pas 2020 juga gue belum terjun di dunia plastik sebenarnya, Bill. Justru belum dagang di industri plastik ya. Justru pertama-tama tahunya dari situ dulu. Terus along the way bergerak di industrinya pas tahun 2024 karena udah pernah pelajarin bisnisnya, udah ada arsipnya juga. Jadi pas udah tahu harga di lapangan ya, mungkin teman-teman yang belum dapat gambaran adalah Pancabudi itu bisnis plastik kemasan. Ya. Dia market leader di Indonesia, pegang kurang lebih 30% market share-nya lah untuk di plastik kemasan ya. Di tahun 2024 singkat cerita itu harga biji plastik itu naik banyak banget. Dari per kilonya katakanlah harga retail ya itu sekitar 20.000 sampai naik ke 26-27.000 kasar kata. Berarti naik 30% harga jualnya. Sedangkan di mana bisnis Pancabudi ini bisnis yang mereka mainnya bisnis margin. Jadi katakanlah mereka modal beli 20.000, jual 22.000, berarti untung 2.000. Ketika bahan bakunya naik dari 22.000, mereka jualnya sebenarnya tetap 24.000. Jadi untung selalu 2.000 sampai 3.000 per kilo net ya kurang lebih. Tapi yang membuat menarik kenapa? Karena kita udah pelajarin, udah sempat ada arsip. Dulu gue juga udah sempat buat M2M ya barang di rumah lu. Gue inget banget tuh. Gue dibantu tuh awal-awal. Itu masih jadi member ya? Jadi member. Gue inget banget lu pernah bilang, coba lu cek inventory-nya mereka. Karena biasanya bisnis yang kita sebut di midstream ya, di tengah-tengah. Jadi bukan yang fokus membuat biji plastiknya, bukan juga yang cuman jadi tokonya, tapi mereka main di midstream. Itu mereka punya tendensi adalah maintain spread-nya. Jadi ketika harga bagus, mereka bisa ngestok banyak. Dan ketika harga bahan bakunya lagi naik, mereka bisa jual di harga yang tinggi. Dan itu yang terjadi di Pancabudi pada saat awal tahun 2024. Itu pas harga biji plastik naik dari 20.000 ke 26.000. Di 20.000 itu pas itu gue cek inventory-nya itu naik banyak banget. Wah, berarti gue tahu ini inventory mereka lagi ngestok harga bawah banyak banget. Sedangkan pas gue cek di lapangan, lihat harga plastik sekarang itu udah 26.000. Berarti naiknya gila banget. Dan itulah yang makanya pas di Tindex kita discuss bareng, wah ini pasti bagus. Udah pasti bagus lah kinerjanya. Ya itu gue harus thank you dulu ya. Karena gue pun jadi beli karena terupdate harga plastik yang naik dari lu sebagai pelaku usaha. Walaupun pasti lu beli dulu baru kasih tahu sih. Jadi gak apa-apa, wajar dong, manusiawi. Jadi gue harus thanks to you. Dan ya singkat cerita itu beneran ya, kuartalan rilis naik. Dan ternyata naiknya cukup cepet ya, 1,5 bulan hold itu naik 30%. Bukannya kita nggak mau invest long term, cuman kalau harganya udah naik ke nilai wajar, terus banyak opsi saham lain yang lagi murah-murah, ya kita bisa switch gitu kan. Nanti kita kayak gitu dibilangin trader, padahal bukan. Sebenarnya ya kita invest itu kita harus siap main panjang long term, tapi ya kalau memang dikasih kesempatan untuk ya kayak tinju lah, kita harus tinju siap 10 ronde, 12 ronde, tapi kalau bisa knockout di ronde pertama ya knockout gitu ya kan. Jadi yang itu kalau dihitung-hitung CAGR-nya besar sekali itu sebenarnya, 1,5 bulan 30%. Tapi ya case yang seperti ini bukan berarti kita bilang tiap bulan ada saham seperti itu, enggak. Kebetulan lagi ada dan naiknya cepet ya kita syukuri. Dan ini karena Joe adalah pelaku usaha
Ya, kayak gini dibilang ordal atau bukan? Susah ngomong sih sebenarnya, dia bilang ordal enggak juga sih Bill, gue Bukan rasa. ordal, menurut gue lebih ke scuttlebutt. Iya. Karena memang ngobrol sama pelaku usaha. Kalau ordal insider kan mungkin notabene-nya lebih ke misalnya mau ada Price action lah mungkin. ya kayak ya gitulah ya. Cuman ya kita nggak bahas di sini untuk itulah ya. Kita lebih bahas yang memang berhubungan sama bisnisnya. Dan gue cukup beruntung, gue bisa combine pengetahuan gue di sektor ini sama arsip gue pada saat gue analisa Bill. Mungkin kalau gue yakin banyak mungkin orang yang usaha di bidang A, B, C, D, E, mereka tahu nih ini bisnisnya lagi bagus, lagi menarik. Tapi mereka belum ada arsip ataupun terekspos di bisnis-bisnis yang listed di bursa. Jadi mereka nggak bisa connect. Dalam kasus ini kan kebetulan di Think itu kan kita banyak member dari berbagai sektor yang beda-beda ya. Jadi pas the moment gue tahu ini harga plastik lagi bagus dan gue udah pernah analisa, udah ada arsip, itu jadi combo. Dan gue juga pas gue lagi buat Thinkcase TOTL, itu kan bisnis bergerak di sektor kontraktor ya. Itu juga nanya kan sama member-member, sama ada saudaranya Kosum itu bergerak di kontraktor. Jadi kayak bisa mempertajam skill kita lah. Ya nggak cuman di buku ya kan. Di buku kan ada bisa data, tapi di combine dengan data lapangan. Ini kan yang benar-benar mahal lah di situnya. Ya, memang itulah pentingnya komunitas ya. Pentingnya komunitas buat teman-teman yang mungkin lagi mikir, kenapa sih kalau invest saham punya banyak temen waktu lebih enak ya? Karena salah satunya ini gitu. Kita juga bisa dibilang SMDR. Itu kan tahu rate naik duluan karena yang main sama importir. Kita tahu rate-nya naik. Kemudian kayak ini kontraktor sawit yang kita bahas di Thinkclass. Ya, ternyata usung-usung ngobrol sama member, ternyata ada member kita yang kerja di customernya si kontraktor. Jadi kalau ada order kita bisa tahu duluan. Itu bukan insider sih, tapi itu ya scuttlebutt emang begitu. Kita harus getol cari informasi gitu. Meskipun informasi itu belum tentu jadi ide. Ya itu yang kita harus cerna lagi, telaah lagi gitu. Bahkan bukan cuman customernya, supplier si kontraktor pun itu ya kan? Tempat kerjanya tim kita ada. Ya, tim kita ada yang kerja di supplier si kontraktor. Jadi ya memang kadang-kadang ya begitulah, banyak network, banyak rezeki ya. Dan ya kalau kita bicara sektor sawit gitu ya, kita ada member yang punya kebun, yang punya PKS. Ya kalau mau tanya harga TBS ya, buah dari pohon sawitnya kan nanya mereka paling cepet. Kalau tunggu indeks keluar udah telat. Gitu kan. Mau nanya harga CPO juga sama. Karena gue notice gini sih, banyak orang beracu ke indeks, patokannya indeks. Sebenarnya yang lu bilang benar, indeks itu kan adalah cerminan dari harga lapangan. Contoh, hari ini transaksi banyak kan biji plastik di 20.000. Keluarlah indeks, hari ini 20.000, ya kan? Ada indeks apa segala macam, tapi itu kan cerminan dari harga di lapangan. Kalau kita ada akses ke harga lapangannya, tanya pelaku-pelaku usaha, itu I think scuttlebutt itu memang very nice dan harus dilakukan. Jadi bukan semata-mata kita investor, cuma depan layar, depan laptop diem dong, enggak ya kan. Kita harus follow up, kalau bisa dapat data lapangan, cari primary data itu bahkan lebih bagus malah. Ya itu sebetulnya primary data ya. Ya benar sih. Ya contoh lain misalnya pakan ternak. Kita kalau mau tanya ternak-ternak, kita juga ya tanya ke member yang punya ternak. Apalagi banyak sih Jo, toko kelontong. Kan? Banyak. Kita kalau kita lakukan itu rutin, kita rekap. Harga minyak goreng naik kita tahu, harga gula naik kita tahu. Ada sahamnya juga tuh kan. Iya. Harga rokok. Ya intinya kita harus tahu, kita kan analisa banyak bisnis nih. Kita tahu nih masing-masing bisnis key variabelnya apa. Nah key variable itu yang kita follow. Dan follow key variable itu gak serta-merta hanya dengan lihat indeks. Misalnya kalau batu bara ya harga batu bara apa. Cuman kita kan harus cek juga sama yang di lapangan. Karena gak semua barang itu ada indeksnya. Jadi sebenarnya enaknya gitu sih Bill. Kayak pas kalau kita punya komunitas, kayak contoh nih, gue memang ada expertise di bidang plastik, tapi gue jujur nggak paham expertise di bidang pakan ternak yang kayak tadi dulu bilang, ataupun minyak, ya kan, gas. Tapi enaknya pas gue join di Think dan ada Think, gue jadi bisa aware, si ini expertise di bidang ini, si Pak ini expertise di bidang ini, dan itu semua kan dituangin dalam Thinkdex yang kalau menarik. Jadi gue bisa memperluas arsip gue dan mungkin buat teman-teman juga yang penasaran, kayaknya cuma tahu satu dari sektor, tenang aja. Karena ada Think, ya, kita bakal cover semua sektor dan dari semua arsip-arsip, info lapangan, baik dari sektor A, B, C, itu kita rangkum. Ya kalau memang bisa jadi ide menarik itu kita tuangin sebagai Thinkdex. Jadi teman-teman bisa consume dalam bentuk Thinkdex yang setiap 3 bulan ya. Kalau kita update, ya kita update juga. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih menarik bisa kita reshuffle. Kita reshuffle dan ya kita follow kinerja kuartalan beserta key variable dan ya hasil scuttlebutt-nya. Yes. Ya kalau memang itu informasi yang bisa di-share ke publik. Ya. Jadi untuk menjawab apakah kita perlu orang dalam untuk bisa untung, sebenarnya nggak perlu. Iya.
Tapi kalau bisa dapet Tapi sepatu butuhnya bat, think. ya, lebih bagus benar. Ya, butuhnya Lebih butuh think untuk kita bisa kurasi. Ya oke, mungkin short video sampai di sini aja teman-teman. Kalau mau nanya silakan langsung join di onboarding group. See you. Bye bye. Thank you.